Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat, bersemangat, Allahu Akbar, yes. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI bab 4 ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab mari menjaga kebersihan, seperti hadis yang sudah anak-anak hafal apa? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi menjaga kebersihan itu hukumnya apa? Wajib. Nah, kita belajar tentang toharoh. Toharoh itu artinya adalah bersuci atau bersih. Ya, bersih dari apa? Dari hadas kecil, hadas besar maupun najis. Dan hukumnya itu tadi apa? Wajib. Ingat-ingat ya, karena Allah mencintai kebersihan dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, maka bersuci atau menjaga kebersihan itu hukumnya adalah wajib. Kemudian kita tadi membahas tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang hadas. Hadas adalah sesuatu yang terjadi sehingga mengharuskan kita bersuci atau membersihkan diri. Ya. Jadi hadas itu nanti ada besar dan kecil. Oke. Nah, ketika kita mendapati ada hadas di dalam tubuh kita, maka kita wajib mensucikan diri dengan berwudu atau mandi besar atau tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudu ketika tidak ada air. Seperti itu ya. Jadi tayamum itu pengganti wudu ketika tidak ada air. Nah, kemudian hadas itu ada dua tadi kan, kecil dan besar. Nah, hadas kecil itu ketika kita mengalami hadas kecil atas sesuatu yang terjadi, kita itu harus berwudu. Jadi hadas kecil itu cara mensucikannya dengan berwudu. Ya, contohnya apa saja hadas kecil? Yang pertama adalah menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, lawan jenis. Jadi misalnya mbak yang perempuan tidak sengaja setelah berwudu menyentuh teman yang laki-laki, jadi itu harus berwudu lagi. Tetapi ketika bersentuhan dengan ayah kita atau kakak kandung kita atau adik kandung kita, maka kita tidak perlu berwudu lagi, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak. Misalnya kita sudah wudhu, habis itu nggak sengaja ketiduran sampai bablas sampai nyenyak. Nah, maka kita harus berwudhu lagi ya. Tidak boleh langsung sholat ya. Misalnya habis subuh, sebelum subuh sholat tahajud, habis itu sudah selesai berwudhu, nggak sengaja ketiduran, habis itu pas bangun lagi langsung sholat, tidak boleh, harus berwudhu lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyentuh kubul dan dubur. Itu tidak boleh ya. Dubur dan kubul itu apa Ustazah? Nah, dubur dan kubul itu alat untuk anak-anak ketika buang air kecil dan buang air besar. Jadi alat untuk buang air kecil atau buang air besar itu ketika anak-anak menyentuh itu harus berwudhu lagi, cuci tangan dulu pakai sabun, kemudian berwudhu lagi. Karena itu kotor, tidak boleh, maka harus berwudhu lagi. Nah, itu tadi contoh dari hadas kecil. Sekarang hadas besar. Hadas besar itu cara mensucikannya itu dengan mandi besar atau tayamum. Jadi tidak hanya berwudhu, akan tetapi harus mandi besar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Contohnya adalah nifas. Nah, nifas itu biasanya dialami oleh ibu-ibu yang setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu nanti ada keluar darah selama 1 bulan lebih, kurang lebih. Itu nanti setelah suci atau setelah bersih harus bersuci dulu dengan mandi besar. Nggak boleh cuma wudhu terus sholat. Jadi ketika ibu-ibu itu sedang nifas itu kan tidak boleh sholat. Nah, setelah nifasnya berhenti selesai maka harus mandi besar, baru bisa sholat, baru bisa
puasa dan yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah haid. Haid itu akan dialami setiap perempuan yang sudah besar atau dewasa. Jadi nanti anak-anak yang perempuan, teman-teman yang perempuan ketika nanti sudah besar, nanti akan mengalami haid. Nah, haid itu darah yang keluar 1 bulan sekali, kurang lebih selama seminggu atau lebih. Nah, itu sudah perempuan tuh pasti akan mengalami haid. Jadi ketika haid tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji, tidak boleh puasa. Jadi ketika haidnya selesai maka harus mandi besar. Tidak hanya berwudhu saja, harus mandi besar juga. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya air mani. Air mani ini biasanya akan dialami oleh pria dewasa ketika sudah besar nanti. Seperti itu ya. Jadi tadi apa? Hadas besar itu nifas, haid, dan air mani. Ketika mengalami 3 itu maka harus mandi besar terlebih dahulu baru berwudu atau tayamum. Seperti itu. Kemudian kita belajar tentang najis. Nah, najis itu seperti kita tuh tahu najis itu sesuatu yang menjijikkan ya. Jadi najis itu ada 3 dan kita harus menjaga najis itu badan kita, pakaian kita, tempat kita. Jadi kalau mau sholat itu harus dilihat dulu bajunya sudah bersih belum, badannya sudah bersih belum, kemudian tempatnya bersih atau enggak, seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan ya, harus dijaga kebersihannya. Kemudian najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang terakhir adalah najis mughalladhah ya. Pertama mukhafafah, kedua mutawassithah, ketiga mughalladhah. Nah, najis mukhafafah itu najis yang paling ringan. Contohnya adalah adik bayi yang berumur 1 sampai 6 bulan yang masih menyusui ya, yang masih menyusui, dan itu adik bayinya itu laki-laki ya. Jadi bayi laki-laki yang berumur 1 sampai 6 bulan yang masih minum ASI saja, itu misalnya pipis di baju atau jilbab ibunya misalnya. Nah, maka cukup dibersihkan dengan dikasih air, habis itu diucek-ucek gini. Jadi airnya nggak perlu air yang mengalir kayak keran, nggak perlu. Cukup air biasa diucek-ucek. Nah, insya Allah sudah suci. Kemudian yang kedua najis mutawassithah, artinya najis yang sedang, tengah-tengah. Contohnya apa? Misalnya kencing orang dewasa, atau kotoran hewan, atau bangkai. Nah, ketika kita terkena itu, maka kita harus mencuci atau membasuhnya dengan mengalirkan air di atasnya yang mengalir. Contoh air keran, kan mengalir tuh. Nah, kita membersihkan di situ. Harus mengalir airnya, baru suci. Pakai sabun, cuci gini dengan air mengalir, udah bersih, maka suci. Seperti itu ya. Harus mengalir kalau hadas yang sedang atau mutawassithah. Yang terakhir adalah najis mughalladhah atau najis yang berat ya. Jadi contohnya adalah terkena air liurnya hewan anjing atau air liurnya hewan babi. Maka itu tidak hanya dengan mencuci baru suci, harus dicucinya itu 7 kali. 1 diantaranya itu dibersihkan menggunakan tanah yang bersih. Jadi anak-anak misalnya nggak sengaja ini kena air liurnya anjing misalnya, maka harus dicuci 1 kali, dicuci lagi 2 kali, 3, 4, 5, 6 sampai 6 itu pakai sabun. Nah, yang terakhir dicucinya itu pakai pasir atau tanah yang bersih, dibersihkan pakai pasir atau tanah baru suci ya. Jadi harus ekstra mensucikannya karena najisnya berat, mughalladhah ya, air liurnya anjing atau babi, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu alat bersuci. Nah, jadi ada alat untuk bersuci di antara lain adalah air,
debu, benda padat selain tulang dan kotoran kering. Nah, air itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, di buku kita itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, itu nggak apa-apa ya. Jadi air hujan itu bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air laut, yang lautnya bersih, itu yang nggak ada sampahnya, itu bisa digunakan untuk bersuci. Air sungai tentunya yang bersih, itu bisa digunakan untuk bersuci. Air sumur ya, kemudian air sumber, pasti kalau air sumber itu karena kan bersih ya, kemudian mengalir airnya. Terus yang terakhir, yang keenam itu air salju. Jadi air salju itu yang lama-lama kan mencair. Nah, ada salju lama-lama mencair. Nah, itu bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air embun. Biasanya air embun itu ada di daun-daun yang biasanya itu karena efek dingin, jadi ada tetesan air mengalir, itu bisa juga untuk berwudu. Kemudian seperti air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, air teh, air susu, air sirup itu tidak boleh ya, karena ada rasanya juga, seperti itu tidak boleh. Oke, tugas kita hari ini halaman 39 nomor 1 sampai dengan 5. Insya Allah semua yang Ustazah sudah jelaskan tadi itu ada jawabannya. Jadi anak-anak jika diperhatikan Ustazah dari awal, insya Allah semua ada jawabannya. Oke, terima kasih penjelasan dari Ustazah. Anak-anak tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.